Hai, selamat datang di channel Nobar, nonton bareng alur cerita film. Hari ini saya akan menjelaskan film keluarga Belanda berjudul, spoiler di depan. Film dimulai di sebuah kota kecil di Belanda. Seorang pria parubaya bernama Wor tinggal bersama istrinya Tine di pertanian terisolasi, dikelilingi oleh padang rumput terbuka. Wor suka menonton burung sebagai hobi. Dia sering keluar di hutan dengan teropongnya dan buku tentang burung. Suatu hari, Wor sedang mengamati burung ketika dia mendengar suara kicau di dekatnya. Dia pergi untuk memeriksa kebisingan dan menemukan makhluk kecil yang tergeletak di tanah. Makhluk itu cocok di telapak tangannya. Ia memiliki tubuh dan wajah seperti anak perempuan tetapi memiliki sayap di lengannya. Wor menengadah ke langit untuk menemukan ibunya tetapi tidak melihat apa-apa. Makhluk aneh seperti itu membuat Wor terpesona, jadi dia membawanya pulang untuk menunjukkan istrinya. Tine terkejut melihat gadis kecil itu dengan sayap. Wor mengklaim bahwa gadis burung itu mungkin spesies makhluk yang sangat langka karena dia belum pernah membaca tentang makhluk seperti itu sebelumnya. Dia membuat Tine mengeluarkan barang-barang dari keranjang meja makan dan menggunakan keranjang sebagai tempat tidur untuk gadis kecil itu. Tine menyarankan mereka hubungi polisi dan serahkan gadis itu kepada mereka. Tapi Wor ingin menunggu orang tua gadis itu untuk tiba. Kemudian, Wor melihat Tine bernyanyi dengan penuh kasih lagu pengantar tidur untuknya. Tine dan Wor tidak punya anak, jadi mereka memutuskan untuk merawat gadis kecil itu sebagai anak mereka, kalau tidak ada yang datang untuk menjemputnya. Tine mencelupkan jarinya ke dalam air dan memberi makan gadis kecil. Di malam hari, mereka terpesona melihat seorang anak yang sedang tidur dan memutuskan memberinya nama. Wor ingin menamainya Birdie, tetapi mereka setuju namanya Fiegelce. Keesokan harinya, Tine membeli boneka Barbie yang dilengkapi dengan gaun yang bisa diganti untuk Fiegelce dan botol bayi kecil untuk memberinya makan. Sementara itu, Wor memberi Fiegelce kereta dorong yang lebih besar sehingga mereka bisa membawanya keluar seperti anak normal. Tapi ketika mereka meletakkannya di kereta dorong dengan selimut, sayapnya masih terlihat, jadi, Tine memotong kaus kaki Wor dan menjahitnya menjadi ponco kecil untuk menyembunyikan sayap Fiegelce. Ponconya cocok, dan keduanya membawa putri baru mereka untuk jalan-jalan di kota. Sambil berjalan, Fiegelce mengeluarkan suara-suara yang menurut Tine adalah upayanya bicara. Tapi Wor percaya bahwa dia lebih seperti burung daripada manusia, jadi dia mungkin hanya berkicau. Beberapa wanita dari kota senang melihat anak baru. Wor memberitahu mereka bahwa mereka baru saja mengadopsi Fiegelce. Ketika ditanya mengapa dia begitu kecil, keduanya mengakhiri percakapan dan pergi. Banyak waktu telah berlalu, dan Fiegelce menjadi lebih besar. Dia sekarang hampir tidak muat di meja makan keranjang. Dia masih belum belajar berbicara dan hanya mengeluarkan suara seperti burung. Satu hari, Tine melihat Fiegelce mencoba terbang. Seiring berjalannya waktu, dia mulai bertingkah seperti burung daripada manusia. Tine tertekan pada kenyataan. Karena dia ingin putrinya menjadi lebih manusiawi, terlepas dari kenyataan bahwa dia berbeda, Tine mencoba untuk mengajarinya berbicara dan makan dengan kakinya. Mereka telah membuat buaian kecil untuk Fiegelce, di samping tempat tidur mereka. Tapi dia melompat ke tempat tidur mereka dan tidur di antara pasangan ketika dia takut. Suatu hari, Tine mendengar Fiegelce mengucapkan kata itu, Nini. Dia berpikir bahwa gadis itu memanggilnya Mama. Sejak hari itu dan seterusnya, dia mengajarinya alfabet. Tetapi Fiegelce sepertinya tidak mengerti. Dia juga memperhatikan Fiegelce memakan serangga dari lantai. Berpikir bahwa itu normal bagi burung untuk makan serangga, dia menyajikan cacing Fiegelce di piring dan membuatnya menggunakan kakinya untuk memakannya. Ketika Fiegelce tidak bisa melakukannya, Tine frustrasi. Dia percaya bahwa Fiegelce hanya bisa belajar sopan santun dengan meniru orang lain di sekitarnya. Keesokan harinya, dia mengambil Fiegelce untuk sebuah restoran. Fiegelce melihat burung peliharaan mengepakkan sayapnya dan melakukan hal yang sama. Takut karena diperhatikan, Tine membawanya ke kamar mandi bilik dan memintanya untuk mengepakkan sayapnya di sana. Dia menunggu di luar berbicara dengan seorang wanita. Kapan Fiegelce tidak keluar setelah beberapa waktu, Tine membuka pintu untuk melihat hanya sepatunya. Dia melihat sekilas Fiegelce terbang menjauh melalui jendela dan meneriakkan namanya tapi tidak berhasil. Tine pulang ke rumah, masih mengkhawatirkan putrinya dan memberitahu Wor tentang hilangnya. Mereka mengira Fiegelce tidak harus pergi juga jauh. Jadi mereka pergi ke kota untuk melihat untuk dia.
Sementara itu, kita melihat Viegelche terbang dengan sekelompok burung, memiliki waktu terbaik dalam hidupnya. Dia tiba-tiba kehilangan keseimbangan karena angin dan mendarat di tempat tidur seseorang, melalui jendela skylight, ternyata kamar milik seorang gadis kecil bernama Luce. Luce terpesona oleh sayap Viegelche dan bertanya di mana dia mendapatkannya. Keduanya berteman satu sama lain. Ayah Luce tidak punya waktu untuk bermain dengannya, jadi dia menemukan pelipur lara di Luce. Di tempat lain, War dan Tina mencapai kota dan pergi ke meja informasi maskapai. Ketika mereka tidak mendapatkan informasi yang mereka butuhkan, mereka membuat perjalanan mereka ke hotel untuk bermalam. Sementara itu, Luce berpura-pura bahwa dia juga seekor burung dan membawa Viegelche ke pohon terdekat. Viegelche dengan mudah memanjat dan tidur di dahan, sementara Luce tidur di dahan bawah. War dan Tina tidak bisa menginap di hotel karena semua kamar sudah dipesan. Mereka entah bagaimana berakhir datang ke pohon yang sama dan tidur di bawahnya. Di pagi hari, pasangan itu bertemu Luce, yang memberitahu mereka tentang seorang gadis burung yang tidur di cabang atas, tapi sebelum mereka bisa mendapatkannya, Viegelche sudah terbang jauh. Sebagai pasangan mencoba untuk pergi, Luce mengikuti mereka, mengklaim bahwa dia akan membantu mereka menemukan Viegelche. Mereka naik bus sambil mengikuti sekawanan burung. Tina tidak ingin membawa Luce bersama mereka karena dia banyak yang harus ditangani, tapi gadis kecil itu mengklaim bahwa dia bisa menjaganya dari dirinya sendiri. Viegelche terbang dengan sekawanan burung tetapi tidak bisa mengikuti karena ukuran tubuhnya. Dia mendarat di atap gereja. Orang-orang melihatnya dan memanggil petugas pemadam kebakaran untuk menurunkannya. Ketika seorang petugas pemadam kebakaran mencapainya, dia melihatnya terbang jauh. Orang-orang menganggap gadis itu diambil jauh oleh elang. Berita tersebut membuat televisi dan War juga melihatnya. Pasangan itu kemudian pergi ke rumah petugas pemadam kebakaran dan mencoba memberitahu dia tentang Viegelche menjadi burung. Dia hampir tidak percaya mereka tetapi memberitahu mereka bahwa burung itu pergi ke selatan. Dia bahkan menawarkan untuk membantu mereka menemukannya. Kelompok itu kemudian berjalan ke selatan. Sementara itu, Viegelche mencapai sebuah rumah kecil di antah berantah. Dia sedang duduk di jendela mengamati beberapa burung. Saat mereka terbang menjauh, dia bergabung dengan mereka. Tapi saat itu, tembakan adalah mendengar. Kelompok itu mengikuti kebisingan dan Luce menemukan Viegelche di dasar sumur. Mereka menggunakan perlengkapan pemadam kebakaran untuk turun ke sumur dan lihat bahwa itu hanya ponco Viegelche. Mendekati malam, mereka masih belum menemukannya. Jadi rombongan pergi ke hotel terdekat untuk menginap. Tina punya mulai memperlakukan Luce sebagai putrinya sendiri. Pada malam hari, Luce melihat seorang anak laki-laki aneh di atas pohon di luar kamarnya. Dia bergabung dengannya, dan keduanya mengobrol dengan baik. Nanti malam, anak laki-laki itu tidur di tempat tidurnya dan mendengar suara dari bawahnya. Saat dia memeriksa, dia terkejut melihat Viegelche tidur di bawah kasurnya. Dia ingat Luce bercerita tentang dia jadi dia cepat pergi untuk memanggilnya. Keduanya kembali untuk melihat bahwa Viegelche masih ada. Semua dari mereka mendapatkan di bawah tempat tidur dan tidur untuk malam. Luce senang memiliki temannya kembali. Di pagi hari, ibu anak laki-laki itu datang untuk membersihkan ruangannya. Anak-anak berlarian memanggil Viegelche, tetapi Viegelche telah terbang lagi, sebelum mereka sampai padanya. Sekarang, saatnya untuk kelompok untuk melanjutkan pengejaran. Namun, Luce tidak ingin meninggalkan anak itu. Dia adalah satu-satunya teman yang pernah dia miliki. Dan tidak seperti Viegelche, dia tidak lari. Tina mengerti gadis kecil itu dan membiarkan dia tinggal. Mereka bertiga melanjutkan perjalanan mereka tetapi petugas pemadam kebakaran menjadi lemah dan memutuskan untuk tinggal di gudang terdekat. Dua yang lainnya, berakhir di hutan di mana mereka menyeberangi sungai. War sudah muak dengan pengejaran dan memberitahu Tina bahwa mereka harus beristirahat untuk hari itu. Mereka kembali ke gudang dan tidur. Di malam hari, petugas pemadam kebakaran bangun untuk suara kicau. Dia melihat Viegelche tergantung terbalik turun di atas pohon. Sayapnya terluka pada saat dia terbang. Petugas pemadam kebakaran menyelamatkannya dan berpakaian lukanya. Saat Viegelche mencoba terbang lagi, dia sukses. Di pagi hari, petugas pemadam kebakaran memberitahu Tina dan War tentang pertemuannya dan meyakinkan mereka bahwa Viegelche baik-baik saja. Dia kemudian berpisah dari pasangan itu, yang masih mengejar putri mereka. Mereka mencapai pantai dan melihat Viegelche terbang menuju laut.
mereka akhirnya menyadari bahwa dia telah dewasa dan menonton dia terbang bersama. Pasangan itu berencana untuk mengambil bus pulang. Tapi War mendengar suara kicau sebelum naik bus. Dia berlari menuju laut sebagai Tina mengikuti di belakang. Mereka menyelamatkan orang yang tenggelam Vehicle C dari air dan membawanya kembali. Dalam adegan berikut, ketiganya kembali ke rumah sedang makan malam. Pasangan itu berada di atas bulan untuk memiliki putri mereka kembali dan merayakannya dengan minum. Tapi keesokan paginya, mereka melihatnya mencoba terbang jauh melalui jendela. Pasangan itu merasa tidak enak karena mencoba membatasi kebebasan putri mereka. Mereka akhirnya memutuskan untuk membiarkannya pergi dengan bahagia. War dan Tina membawanya ke padang rumput tempat dia ditemukan, beri dia ciuman terakhir dan biarkan dia terbang. Jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan belnya untuk notifikasi. Terima kasih telah menonton di channel Nobar, nonton bareng alur cerita film.